Puji Tuhan. Izinkan kami, para hamba Tuhan semuanya, jemaat, bahkan juga orang tua daripada undangan anak kita ini, terkhusus buat mereka dulu firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tapi sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, saya masih penasaran tentang adegan yang depan tadi. Untuk itu, yang dua tadi pertama hadir, silakan dulu hadir di sini. Cepat, dengan gerak cepat. Yang berbaju jubah dengan yang tumbang. Kalian duduk di sana. Tangga pertama, tangga kedua. Mari tempat dulu itu. Ya, silakan dulu ceritakan apa yang kalian laksanakan tadi. Kau duduk di sini. Saya duduk di sini. Kami mau dengarkan. Saya sendiri tidak mengerti tadi tentang apa yang disampaikan oleh anak kita ini. Biar dulu mereka menerangkan sehingga kita boleh mendengarkan. Puji Tuhan. Semuanya, mulai dari kau datang, apa itu gerakan-gerakanmu itu, dan apa itu maknanya bagi kita, semua bisa kau terangkan itu? Bisa. Yang tadi, kau berpakai juga begini-begini, apa yang kau tiba di situ? Iya, ceritakan dulu. Yang kau kerjakan itu ceritakan. Yang tadi, yang ketiga, dan seterusnya silakan dari sana. Dari sana masuk tadi. Silakan ceritakan mulai dari awal. Kalian berdua tadi. Yang kau praktekkan itu apa? Dan secepatnya. Dan ceritakan. Kau sebagai apa itu tadi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus atau? Oke, silakan. Kami mendengarkan. Ceritakan. Saya sebagai Tuhan dalam praktik tadi, ceritakanlah. Cepat, ini waktu berjalan terus. Soalnya saya masih khotbah, kau khotbah ini. Lakukan. Secepatnya ini. Apa yang kau cerita, yang kau kerjakan tadi dalam praktik? Iya, pokoknya itu ceritakan semua. Silakan. Ya, secepatnya ceritakan apa yang kau ketahui tentang itu. Memberi nafas manusia. Ya udah, itu ke semua, bukan ke saya. Memberi nafas manusia, untuk menciptakan pohon, memberkati lewat. Dekatkan mic-nya, kau semua ya terus. Pertama, memberikan nyawa kepada Manusia. Yang kedua, membuat pohon. Yang ketiga, memberkati. Terus kamu di mana itu? Jawab, di mana itu? Si manusianya mau diberi nafas kehidupan, terus diuji oleh iblis untuk jatuh dalam dosa. Siapa yang menguji tadi? Apa yang kau ujikan kepada manusia? Saya sebagai penggoda. Penggoda itu. Ya, terus. Saya menggoda wanita ini agar dia tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Kenapa wanita ini kau goda? Terus kan? Gak ada yang menghalangi, terus. Terus kenapa yang kau tahu? Yang berikutnya. Supaya tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Oh iya, supaya tidak dekat dengan Tuhan. Oke. Lalu kau yang ketiga. Entah apa kau bawa tadi? Bunga. Flower, ya silakan. Saya sebagai hamba uang. Oh iya, oke. Lanjut. Terus memberikan uang kepada manusia untuk menggoda mereka. Saya menggoda manusia agar mereka jauh dari Tuhan, dan saya Dengan cinta uang. Begitu kira-kira ya. Oke, silakan duduk yang berikutnya. Apa yang kau bawa tadi itu? Iya. Apa yang kau bawa? Hah? Tidak ke sana, kau sampai ke sana. Dengarkan aja nih. Apa yang kau bawa tadi? Minuman.
Iya. Oke. Terus supaya tenggen mereka begitu ya. Oke. Iya. Oke. Jadi senang hatimu kalau tenggen orang ya. Oke. Ya silakan duduk. Yang berikutnya, apa yang kau lakukan tadi? Saya sebagai orang sombong. Oh iya. Terus? Saya mengajarkan dia supaya dia itu sombong dan tidak bersyukur. Karena punya duit tadi ya? Oh iya. Oke. Ya kau pengaruhi dia, kau goda dia ya. Oke, silakan yang terakhir itu barangkali ya. Belum. Terakhir. Geser supaya jangan kena lilin mereka. Geser sini. Oke. Saya sebagai pembunuh. Hah? Sebagai pembunuh. Pembunuh, perempuan pembunuh. Oke, lanjut. Jadi terus tadi untuk membunuh dia tadi Mengajari itu bunuh diri. Oh iya. Jadi dia halang-halangi karena dia punya kuasa ya. Yang halang-halangi. Terus kalian tarik bajunya. Untuk dari apa? Larut saya dalam acara itu ya kan? Acara mereka ini. Awas jangan ditariklah celananya itu ya kan gitu ya. Untuk nggak ditarik, soalnya kakinya sudah mulai ditarik, tangannya sudah mulai ditarik. Jangan pula celana panjangnya itu segera tarik. Berarti itu adalah pekerjaan tidak teladan yang ditunjukkan. Artinya refleksi. Kita harus mengingat pekerjaan yang dikerjakan oleh iblis itu tidak perlu dikerjakan. Puji Tuhan. Haleluya. Mau di situ kalian atau mau pindah? Silakan ke tempatnya masing-masing. Baik, puji Tuhan semuanya. Haleluya. Terima kasih. Hari ini saya betul-betul larut dalam acara ini. Kenapa bisa larut dalam acara ini? Karena mereka remaja-remaja tulen, tapi sanggup dengan mereka bersahaja untuk menyampaikan pujian. Masih ada yang belum menyampaikan pujiannya? Baru ada tadi di belakang para hamba Tuhan ini? Sudah. Jadi kenapa duduk di situ tadi, duduk di belakang? Karena hujan. Oh ya, baik. Jadi setiap penampilan itu tadi, puji-pujian itu saya perhatikan, remaja-remaja yang masih muda. Dan firman Tuhan ini cocok bagi anak kami semua. Saya ingat dengan keremajaan saya berusaha tadi agak lebih muda. Tapi karena umur sudah tua rupanya gak bisa lagi. Saya minta dari sepatu sprang, minta sepatu muda dulu. Saya bilang kan, itu aja lah pakai pakanannya. Terpaksa saya pakai sepatu yang biasa. Nah, kepada anak-anak kami semua tadi itu dilaksanakan dengan baik. Tidak ada yang memakai pakaian adiknya, bagus. Ya. Di tempat lain saya perhatikan masih banyak yang memakai pakaian adiknya. Kenapa pakaian adiknya dipakai? Aduh, risih. Tapi semua saya perhatikan tadi dipakainya pakaiannya sendiri yang pas untuk dia. Itu bisa menjadi teladan. Puji Tuhan. Jadi kepada anak-anak kami perhatikan ini. Dari remaja ini, dari kepemudaan ini, itu adalah batu loncatan untuk bisa diteladani. Maka sekarang waktunya untuk membenahi diri. Karena itu kepada anak-anak kami, sukacita kami ini jangan pernah menjadi punah. Jaga itu dengan baik. Kalau kami apresiasi tadi semua penampilan itu dari gereja-gereja yang sudah diundang oleh muda-mudi kita di tempat ini, jaga itu dengan baik. Karena menyangkut keteladanan, kamu akan menjadi suratan Kristus yang dibaca semua orang. Maka sekaranglah waktunya untuk berbenah diri. Sekaranglah waktunya untuk membangun diri. Sekaranglah waktunya untuk meningkatkan mutu. Kalau sudah seperti kami sudah selesai, maka sengaja saya mengawali persekutuan kaum pemuda ini di Natal. Pemuda kita ini bersama dengan undangan semua. Sebab untuk ke depan kami akan persilakan yang muda-muda juga untuk melayani. Supaya apa? Supaya setelah pandemi ini ada awal sebagai pijakan ke depan. Jadi oleh karena itu anak-anak kami yang masih remaja ini
benar-benar akan menjadi sumuk di negeri ini. Saya tidak heran di kota-kota itu maju. Kenapa? Karena dari daerah-daerah seperti kita inilah telah terdidik dengan baik. Dari remaja dia sampai tingkat SMA sudah bisa melayani. Di kota ya tinggal melanjutkan aja. Mereka pastilah maju, mereka pastilah berpengalaman. Saya tidak heran itu kalau di kota. Saudara kalian dari gereja ini, Gabriel, dia katakan saya memimpin 2 organisasi Natal ini. Karena apa? Karena dari awal dari daerah kita ini 2 sudah terbina untuk berorganisasi. Saya tidak heran itu. Fellowship dan kampus. Saya tidak heran itu. Karena apa? Sudah dibekali dari daerah. Sudah dibekali dari tempat kita beribadah. Kalau di kota maju, silakan saja menikmati. Jadi oleh karena itu, dari daerah ini adalah pembekalan yang betul. Ya, kami percaya kepada anak-anak kami tadi semua yang berpenampilan baik tadi, yang berpenampilan dengan apa adanya, yang berpenampilan dengan sungguh-sungguh tadi, akan menjadi bekal keberhasilan di masa yang akan datang. Puji Tuhan. Maka perhatikan itu ya anak-anak kami ya. Saya tidak panjang akan berkhotbah ini. Saya tinggal menerjemahkan apa yang menjadi tema kalian pada saat malam hari ini. Dikatakan oleh tema daripada muda-mudi pada saat ini adalah jadilah teladan bagi semua orang. Ini sebenarnya satu tema yang super. Jadi kaum pemuda ini menjadi super hebat. Karena apa? Mereka ingin atas perintah Tuhan dari firman Tuhan ini, janganlah kamu menjadi rendah diri, tetapi jadilah menjadi teladan bagi semua orang percaya. Kalau sudah menjadi teladan bagi orang percaya, otomatis sudah menjadi teladan bagi orang-orang yang tidak percaya. Jadi karena itu, tema ini harus didarah dagingkan oleh anak-anak kami semua. Anak-anak kami pada saat ini dikatakan oleh firman Tuhan itu dengan tema ini, jadilah teladan bagi semua orang. Teladan itu apa? Teladan itu adalah sesuatu yang patut ditiru. Ditiru, dicontoh, diperhatikan. Jadi bangunlah sesuatu yang dapat ditiru daripadamu. Bangunlah sesuatu yang dapat dicontoh daripadamu. Itu telah nyata dari penampilan saudara yang begitu baik, yang begitu elegan. Karena apa? Saya bandingkan penampilan mereka dengan umur mereka. Kalau di kota-kota penampilannya wah, itu kan sudah dibekali dengan segala fasilitas. Tapi anak-anak kita memainkan gitar saja, boleh bernyanyi dengan baik, itu sudah hebat. Maka oleh karena ini, apresiasi ini tanamkan dalam hatimu untuk dikembangkan. Lalu kalau teladan itu akan bisa menjadi contoh, berarti pemuda kita ini akan pemuda yang hebat, pemuda yang super, pemuda yang berkualitas. Puji Tuhan. Haleluya. Maka sebelum sampai kepada firman Tuhan selanjutnya yang sebentar akan amin, coba diperhatikan dulu yang lewat. Ada yang lewat ini sebentar. Apa yang lewat? Kalau kami sebut dari depan ini pemuda, maka laki-laki anak-anak kami yang menjawab sobat. Kalau kami sebut dari depan ini pemudi, maka anak-anak kami perempuan yang menjawab star. Lalu kalau kami sebutkan dari depan ini muda-mudi, maka sama-sama menjawab anak-anak kami semua superstar. Puji Tuhan. Mau jadi superstar? Apa rupanya superstar? Hah?
bintang yang hebat, ya. SAR itu bintang. Hah? Apa kalian bilang? Jajan. Orang ini memikirkan jajan. Masih dimikirkan, padahal selesai ibadah ini kita akan makan snack, ya kan? Itu kan jajan itu di bawah snack. Nah, kami akan panggilkan untuk mengubah anak-anak kami semua. Pemuda, dengarkanlah ya. Kenapa di TV itu bisa suaranya kuat-kuat, di sini tidak bisa? Pemuda, super itu adalah hebat. Pemuda yang hebat, pemuda yang tangguh, pemuda yang diandalkan. Maka jadilah engkau pemuda yang super. Puji Tuhan. Pemudi, SAR itu bintang. Dia bintang gereja kami, katanya kan? Nah, itu dia. Dia bintang di desa kami. Dia bintang di sekolah kami. Bintangnya dia. Jadi anak-anak kami semua yang perempuan ini adalah perempuan yang menjadi bintang, yang memancarkan sinarnya sendiri. Karena apa? Di dalamnya ada Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Puji Tuhan. Maka jangan jauh-jauh. Yang super itu daripada yang bintang. Harus dekat. Maka muda-mudi harus sama-sama. Kalau muda-mudi itu yang hebat bergabung dengan yang bintang, yang super bergabung dengan yang SAR, maka akan luar biasa. Muda-mudi hebat, superstar. Jadi ketika nanti kalian menjadi dewasa, akan menjadi superstar yang hebat dan yang diperhatikan orang. Dia dari mana? Dari ujung batu. Siapa gembalanya di sana? Ada yang mengatakan pendeta Situmorang, ada yang mengatakan pendeta Sitorus, ada yang mengatakan pendeta Sinaga, ada yang mengatakan yang lain dan yang lain yang tidak saya sebutkan di sini. Tapi semuanya itu Tuhan yang bekerja bagi anak-anak pemuda kami. Puji Tuhan. Maka izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu untuk mengendalikan engkau di dalam masa muda ini. Kalau menjadi teladan itu tidak terjadi begitu saja, tapi ada prosesnya. Prosesnya dari diri sendiri. Prosesnya dimulai dari diri sendiri. Karena itu, kepada pemuda kami, maka perhatikan diri dengan bercermin kepada firman Tuhan. Maka pemuda-pemudi harus rajin beribadah untuk dibangun di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Sedikit lagi. Gak usah dulu bosan ini, sebab bekal bagi kalian semua. Saya teringat dengan waktu saya masih seumur kalian. Saya katakan, waktu SMP berdrama. Wah, bangga kita menghafal daripada ayat ataupun teks daripada drama itu. Kita ingat, kita hafal, itu adalah perjuangan. Jadi pemuda itu harus berjuang. Pemuda itu harus mengeluarkan pengorbanan. Dari waktu yang Tuhan berikan kepada Anda, kepada anak-anak kami semua, gunakan waktu untuk Tuhan. Jangan gunakan waktu untuk main-main. Jangan terlalu banyak larut di dalam menggunakan HP ini. Tetapi gunakan waktu dengan baik untuk bersekutu dengan Tuhan. Supaya Tuhan merencanakan yang terbaik kepada engkau. Karena itu, kepada anak-anak kami, mari dengan sungguh-sungguh untuk membangun diri di dalam Tuhan. Ada satu hal yang perlu kami tekankan kepada muda-mudi kami, supaya senantiasa
menggunakan ayat ini sebagai motivasi. Jadilah teladan. Teladan dalam apa? Perkataanmu. Lisanmu kau perhatikan. Dapat membangun orang lain. Dapat menguatkan orang lain. Jangan lihat kesalahan temanmu. Jangan besar-besarkan kelemahan daripada temanmu. Tapi engkau akan berbahasa lisan yang terbaik. Puji Tuhan. Tulisanmu bikin tulisan yang membangun, yang menyentuh. Kalau kamu punya WA group, bikin di situ tulisan yang menyentuh, bahasa yang menyentuh, bahasa yang membangun, bahasa yang memotivasi. Jangan bikin di situ tulisan yang amburadul. Anak Tuhan bisa menggunakan teknologi dengan sebanyak-banyaknya, tetapi sifatnya yang membangun. Puji Tuhan. Yang kedua, jadilah kamu dalam teladan dalam tingkah lakumu. Saya bangga dengan anak-anak semua, muda-mudi atau yang disimpelkan dengan pemuda. Kalau anak-anak kami bisa bertingkah laku yang baik, sebab kita sedang ada berbaur dalam lingkungan yang heterogen. Kalau anak-anak kami adalah bertingkah laku yang baik, maka sering kami dengarkan di luar sana, anak-anak Kristen itu sopan-sopan ya, berprestasi ya, baik-baik semua ya. Itu kami dengarkan bahasa-bahasa di sekitar masyarakat yang heterogen ini. Jadi bukan dari masyarakat Kristen itu sendiri yang kedengaran, tetapi dari masyarakat heterogen yang lain. Karena kami juga berinteraksi dengan mereka dalam kehidupan sosial. Maka anak-anak kami di sekolah, jaga dirimu, tingkah lakumu dengan baik. Di gerejamu, jaga tingkah lakumu dengan baik. Di rumahmu, jaga tingkah lakumu dengan baik. Inilah orang yang akan menjadi teladan. Kalau ini bisa diperhatikan sejak awal, dari umur remaja-remaja ini, akan menjadi bekal yang kuat di umur orang tua. Saya pastikan, kami pastikan itu sebagai hamba Tuhan yang bisa membaca bagaimana situasi di dalam perjalanan kekeluargaan. Yang ketiga, jadilah teladan di dalam kasihmu. Kasihmu itu adalah suatu keadaan di mana ada rasa suka, rasa senang terhadap sesuatu. Ada rasa senangnya, ada rasa sukanya. Berbeda dengan cinta. Saya mau tanya dulu, sebagai orang tua sekaligus hamba Tuhan di sini, yang berumur 15 tahun ke bawah, tolong tunjuk tangan dengan cepat. Masih ingat umurnya enggak? Ya, nggak bisa ingat umur. 15 tahun ke bawah, cepat. Berarti ini adalah SMP ya? SMP? Iya. Berarti yang selainnya ini adalah 15 tahun ke atas ya? Berarti sudah remaja. Baik. Sekarang ada 3 tadi yang sudah tunjuk tangan 15 tahun ke bawah. Sudah pacaran belum? Belum? Betul-betul belum? Iya. Oke, baik. Yang 15 tahun ke atas yang sudah pacaran, silakan. Jujur aja. Jujur aja, gak apa-apa. Iya. Hanya satu yang jujur. Kami mohon dulu. Pacarmu itu Kristen? Kristen?
Umurnya berapa tahun? 20-an. Kamu 17, 16? 17. Baik. Semoga pacaran kalian akan berujung kepada pernikahan yang baik. Puji Tuhan. Kalau kita tanya semua itu. Yang saya apresiasi pada saat ini, dia jujur apa yang dipertanyakan. Kalau ini semua pacaran, ini semuanya. Tapi pesan kami kepada anak-anak kami, usahakanlah berpacaran dengan sesama Kristen. Puji Tuhan. Imanmu nggak sanggup nanti untuk membawa ke kita, malah kamu yang terseret. Jangan. Lebih bagus tidak sama sekali daripada kamu terseret. Puji Tuhan. Yang keempat dikatakan di sini, jadilah teladan dalam kasih kesetiaanmu. Orang yang setia itu adalah orang yang taat. Dia tidak mau membantah. Dia tidak mau menolak. Ayo kita beribadah, beribadah. Ayo kita kerja, kerja. Bahkan setelah diajak sedemikian, dia akan mendarah daging. Beribadah tak perlu diajak lagi. Dia akan bergerak sendiri. Kerja tak perlu diperintah lagi. Dia akan kerja sendiri. Apa yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan. Karena dia sudah terbangun kesetiaannya. Maka beribadah ini bukan karena kebiasaan. Ibadah yang baik itu adalah ibadah yang dibangun di dalam kesetiaan, bukan karena kebiasaan. Oleh karena itu kepada anak-anak kami, mari bangun kesetiaan beribadah mulai sekarang, sebab itu yang menyertai kamu kepada keberhasilanmu. Puji Tuhan. Yang terakhir, jadilah teladan di dalam kesucianmu. Apa yang disebut dengan suci? Bebas dari dosa, bebas dari kenajisan. Artinya dia berusaha menjaga dirinya untuk tidak terpengaruh dengan apa yang diperagakan oleh fragmentan. Dia punya sikap, dia punya komitmen untuk menjaga dirinya. Sebab apa? Keberhargaan itu sebagai bintang. Keberhargaan itu sebagai anak Tuhan dia pelihara. Dan kamu sedang melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maka rencana Tuhan yang terbaik akan terjadi bagi anak-anak kami semua. Puji Tuhan. Pemuda, pemuda, super hebat. Jadilah kamu manusia yang super, manusia yang hebat, dan manusia yang bisa diandalkan. Pemudi, jaga bintang yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Kiranya engkau bersinar, sehingga sinarmu itu akan menerangi yang lain, dan kalian semua diberkati oleh Tuhan. Pemuda-pemudi, pemuda-pemudi, superstar adalah yang hebat dan yang dirindukan semua orang. Tuhan memberkati kalian semua. Tuhan memberkati ibadah ini oleh Allah yang senantiasa hadir bagi kita semua. Puji Tuhan.